Diskriminasi merupakan suatu tingkah laku yang seringkali dilakukan oleh individu dengan ketidaksadaran terhadap satu kelompok, ras maupun etnis yang berbeda. Sebagian besar masyarakat memiliki sudut pandang yang menganggap bahwa diskriminasi merupakan hal yang sepele dan dapat dimanusiawikan untuk membedakan satu individu dengan individu yang lainnya. Diskriminasi dapat terjadi dengan berbagai cara dan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang beragam tergantung bagaimana individu itu menanggapinya. Salah satu contoh diskriminasi di Indonesia adalah diskriminasi terhadap tenaga kerja di lingkungan tempat kerjanya. Oleh sebab itu, maka urgensi diskriminasi di tempat kerja tidak dapat diabaikan, apalagi jika ditinjau dari sisi hak asasi manusia, bahwa setiap manusia atau individu berhak untuk diperlakukan secara adil dan sama tanpa memandang latar belakang yang mereka miliki. Sehingga dibuatnya esai ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana diskriminasi terjadi di tempat kerja dan juga dengan mengangkat studi kasus berasal dari putusan pengadilan sebagai bukti nyata tindakan diskriminasi di tempat kerja yang terjadi di negara Indonesia. Diskriminasi bisa muncul dalam bermacam-macam cara dan akibatnya bisa berbeda-beda, tergantung pada karakter organisasi dan tanggapan individu tersebut. Ada beberapa bentuk diskriminasi antara lain. Yang pertama ada diskriminasi gender. Bentuk diskriminasi gender yang paling sering muncul di tempat kerja terdiri dari kesenjangan gaji antara karyawan laki-laki dan perempuan, ketidaksetaraan peluang dalam kemajuan karir, dan tantangan bagi wanita yang sulit mendapatkan hak cuti hamil dan cuti haid. Yang kedua ada diskriminasi suku, ras, dan agama atau SARA. Diskriminasi jenis ini biasanya dialami oleh karyawan yang berasal dari suku, ras, atau agama yang minoritas. Salah satu bentuk diskriminasi agama yang umum terjadi adalah sulitnya pekerja mendapatkan hak cuti keagamaan. Dan yang terakhir ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berisi tentang penyandang disabilitas mengamanatkan bagian 1% untuk perusahaan swasta dan 2% untuk BUMN atau BUMD untuk memperkerjakan penyandang disabilitas. Pengaturan hukum terkait diskriminasi di tempat kerja pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tujuan supaya terjaminnya kesempatan, kesamaan maupun perlakuan yang didapat di lingkungan kerja tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun itu. Nah, sehingga dapat terciptanya kesejahteraan bagi buruh atau para pekerja dan keluarganya. Tentunya pengaturan ini bertujuan supaya dapat menjamin hak-hak dasar para pekerja atau buruh. Nah, pengaturan hukum terkait diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tertuang dalam pasal 5, pasal 6, serta pasal 32 ayat 1 dengan bunyi pasal sebagai berikut. Pasal 5 berbunyi bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Sedangkan pasal 6 berbunyi bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dari pengusaha. Nah, sedangkan yang terakhir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu pasal 32 ayat 1 berbunyi bahwa penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Nah, dari tadi diskriminasi yang saya jelaskan yaitu tidak boleh adanya diskriminasi yang ada di tempat kerja, baik itu diskriminasi karena ras, suku, agama, warna kulit, aliran politik, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah regulasi hukum terkait diskriminasi di tempat kerja melalui pengesahan dari Konvensi ILO oleh Indonesia. Sebagai salah satu anggota ILO, Indonesia diwajibkan untuk mematuhi peraturan dari International Labour Organization karena Konvensi ILO merupakan perjanjian internasional yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh negara-negara anggotanya. Seluruh konvensi utama dari ILO telah diratifikasi oleh Indonesia dan menjadikannya negara pertama di Asia dan kelima di dunia yang meratifikasi konvensi ini. Konvensi-konvensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aturan mengenai Konvensi ILO nomor 29 tahun 1930 tentang penghapusan kerja paksa. Yang mana ini diratifikasi dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi Internasional mengenai penghapusan kerja paksa. Yang kedua adalah Konvensi ILO nomor 98 tahun 1949 yang mana diratifikasi pada Undang-Undang nomor 18 tahun 1957 tentang persetujuan Konvensi Organisasi Perburuan Internasional mengenai berlakunya dasar-dasar hak untuk berorganisasi dan berunding bersama. Adalah Konvensi ILO nomor 100 tahun 1951 yang mengatur tentang pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan, di mana ini diratifikasi dalam Undang-Undang nomor 87 tahun 1958. Dan yang terakhir adalah Konvensi ILO nomor 182 tahun 1999 tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, yang mana ini diratifikasi oleh Indonesia pada ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 2000. Selanjutnya, dalam topik ini yakni diskriminasi di tempat kerja, terdapat kasus real yang termuat dalam putusan nomor 1604 Kasasi PDT tahun 2004, di mana para penggugat, yaitu F.I. Yungran dan kawan-kawannya, sedangkan tergugat atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pertamina atau YKPP di Pekanbaru. Adapun latar belakang kasus,
Berawal ketika para penggugat yang notabene adalah wanita itu bekerja di tempat tergugat sebagai guru dengan status pegawai tetap, di mana mereka telah diperlakukan secara diskriminasi melalui pengeluaran peraturan mengenai perbedaan hak pekerja antara wanita dan pria. Adapun perbedaan hak tersebut adalah para pekerja wanita itu dianggap sebagai pekerja lajang, yang artinya pekerja wanita itu tidak mendapatkan tunjangan keluarga walaupun mereka sudah mempunyai keluarga. Sementara para pekerja pria yang telah berkeluarga mendapat tambahan tunjangan keluarga, diantaranya tunjangan natura dan tunjangan kesehatan atau tanggungan pengobatan. Selanjutnya terkait dengan bentuk diskriminasi pada kasus sebelumnya, yakni pada putusan nomor 1604 Kasasi PDT tahun 2004, di mana tindakan tersebut termasuk dalam diskriminasi terhadap gender, yang termuat dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Di mana kedua pasal tersebut itu mengatur bahwa tidak boleh ada perbedaan hak perlakuan maupun diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan gender. Kebijakan yang membedakan tunjangan berdasarkan gender, khususnya yang merugikan pekerja wanita, itu dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan yang dijunjung tinggi dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, selain itu, pengaturan diskriminasi ini tidak hanya merugikan pekerja wanita secara ekonomi, tetapi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yang mana itu termuat dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana prinsip kesetaraan gender bukan hanya dimaksudkan untuk menjamin hak yang sama, tetapi juga untuk memastikan keadilan sosial di tempat kerja, sehingga seluruh pekerja mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan setara. Berdasarkan Peraturan Menteri P3A Nomor 6 Tahun 2023 tentang parameter kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, menjelaskan bahwa untuk dapat mencapai kesetaraan gender, maka suatu peraturan harus terbebas dari 5 unsur, yaitu beban ganda, stereotip berbasis gender, subordinasi, kekerasan berbasis gender, dan marginalisasi. Dalam kasus ini, terdapat 2 bentuk ketidakadilan yang dapat dilihat. Yang pertama, subordinasi atau penomorduaan berbasis gender. Pekerja wanita atau guru di YKPP tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama, sehingga ia tidak mendapatkan tunjangan keluarga layaknya pekerja pria meskipun telah berkeluarga. Dan yang kedua, marginalisasi atau peminggiran berbasis gender. Peraturan YKPP hanya memberikan tunjangan kepada pekerja pria yang berkeluarga, membuat pekerja wanita juga memiliki tanggungan keluarga mengalami keterbatasan akses terhadap tunjangan dan fasilitas yang penting bagi kesejahteraan keluarga mereka. Adapun dalam amar putusan terkait kasus ini, hakim menyatakan bahwa pertama, tergugat telah dengan sah melakukan perbuatan melanggar hukum melalui peraturan yang diterapkan sehingga menimbulkan diskriminasi antara pekerja wanita dan pria. Yang kedua, bahwa peraturan yang diterapkan oleh tergugat tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum sehingga tidak berlaku lagi. Yang ketiga, atas tindakan diskriminasi tersebut, tergugat wajib mengganti biaya kerugian yang dialami oleh masing-masing penggugat sesuai dengan rincian yang tertera. Yang keempat, tergugat wajib memberikan tunjangan natura kepada para penggugat selama para penggugat masih bekerja di tempat tergugat. Yang kelima, tergugat juga wajib memberikan tunjangan biaya pengobatan kepada para penggugat sebagaimana yang diterima oleh pekerja pria. Dan yang terakhir, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Peraturan dan kebijakan tergugat yang telah menciptakan diskriminasi tersebut menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan Konvensi ILO Nomor 1 Tahun 1951 yang diberlakukan di Indonesia dan telah diratifikasi dan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957. Di samping bertentangan dengan Konvensi ILO, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, junto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Diskriminasi merupakan tingkah laku yang dilakukan secara tidak sadar oleh manusia terhadap kelompok, ras, atau etnis yang berbeda. Salah satu diskriminasi di Indonesia ini merupakan diskriminasi terhadap tenaga kerja di lingkungan pekerjaan. Di dalam putusan nomor 1604K garing PDT garing 2004 yang telah kami analisis membuktikan bahwa diskriminasi dalam tempat kerja masih sering terjadi. Dan hal ini sudah tergolong melanggar prinsip non-diskriminasi dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur bahwa tidak boleh ada perbedaan hak, perlakuan maupun diskriminasi terhadap pekerjaan berdasarkan gender. Sekian dari kami, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.